Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Universitas Nasional. Di sini saya diberikan tugas oleh dosen kelas saya, yaitu dari kelas RSPO R01. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Syifullah, NPM saya 2070065516023. Prodi saya Sistem Informasi dari kelas RSPO R01. Di sini saya menjelaskan tentang Unifit Modeling Language atau UML, model untuk pengembangan sistem informasi akademik berbasis web. Oke, di sini saya jelasin dulu pendahuluannya. Yang pertama itu perkembangan dunia teknologi dan informasi saat ini sangat tidak bisa dilepaskan. Nah, keadaan tersebut menjadikan segala hal terkait dengan informasi baik itu yang positif maupun negatif dapat diperoleh secara cepat. Nah, mengingat semakin canggihnya kemajuan teknologi ini, peningkatan teknologi yang terjadi menjadikan banyak sekali orang yang menggunakannya. Nah, tidak ketinggalan lagi, institusi pendidikan pun menggunakan teknologi tersebut untuk membantu dalam operasional berjalannya institusi tersebut. Contohnya seperti sekarang, semua pendidikan harus menggunakan teknologi ataupun komputer, ya seperti ujian, UNBK, sekarang apalagi sekarang mempunyai ANBK. Nah, dengan begitu banyaknya institusi pendidikan yang menggunakan sistem yang terkomputerisasi dalam mengelola datanya, menjadikan Politeknik yang merupakan salah satu lembaga pendidikan yang memiliki sistem sangat detail dalam pengolahan datanya dan mengharuskan semua data dapat diolah dan tersimpan dengan baik, serta mudah untuk ditelusuri dari tempat penyimpanannya. Nah, apabila diperlukan, institusi pendidikan Politeknik Harapan Bersama Tegal merupakan bagian dari sistem yang menggunakan komputerisasi dalam proses pengolahan datanya, seperti pengolahan nilai akademik dan pembuatan nilai akhir berupa kartu hasil studi atau KHS. Nah, di sini saya jelaskan lagi penelitian yang terkait dalam pengembangan sistem informasi akademik telah dikembangkan oleh para peneliti sebelumnya. Nah, penelitian merancang arsitektur sebuah sistem e-akademik ataupun yang diartikan oleh elektronik akademik dengan menggunakan konsep kampus digital berbasis Unified Software Development Process atau UDP. Pada penelitian pengembangan untuk mengimplementasikan student informasi terminal atau SIT untuk pelayanan akademik mahasiswa. Nah, melakukan penelitian, mendesain dan mengimplementasikan sebuah sistem informasi akademik untuk diterapkan di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indagiri. Penelitian selanjutnya sedikit berbeda pada penelitian ini. Nah, dibangun prototipe aplikasi sistem informasi akademik pada perangkat lunak Android yang berbasis Android ataupun iOS. Nah, di sini ada metode penelitiannya. Yang pertama itu data penelitian. Data yang digunakan untuk penelitian adalah data-data yang diperoleh dari institusi Politeknik Harapan Bersama Tegal, yaitu berupa data-data mahasiswa dan nilai mahasiswa yang dijadikan sebagai data sampel untuk pengisi sistem. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan melakukan observasi langsung pada objek penelitian dan wawancara dengan pihak institusi untuk mendapatkan data penelitian terkait dengan implementasi sistem informasi dengan penelitian yang dilakukan berupa jurnal-jurnal dan buku-buku yang terkait. Nah, yang kedua, perencanaan. Pada tahap ini dilakukan perencanaan terkait dengan pembangunan sistem yang akan dibuat. Tahapan ini dilakukan pencarian dan pengumpulan data-data penelitian yang akan diolah dan digunakan untuk pembangunan sistem informasi akademik selanjutnya. Nah, yang ketiga itu analisis sistem. Nah, pada tahapan ini sumber data primer ataupun data utama diperoleh berdasarkan wawancara dengan stakeholder institusi. Data didapatkan berupa data mahasiswa, data dosen, dan data mata kuliah, dan data nilai. Tahapan ini merupakan proses analisis data ataupun data analis. Penelitian ini dilakukan untuk mendukung dalam pembuatan sistem informasi akademik atau e-sistem informasi. Yang keempat, pengembangan sistem. Tahapan ini adalah untuk mendapatkan sebuah sistem yang sesuai dengan perencanaan, maka model UML ini diterapkan dalam pengembangannya. Pada proses ini dilakukan perencanaan use case diagram, sequence diagram, stage chart diagram, dan class diagram. Nah, nanti kita jelaskan dengan gambar ya. Oke, yang selanjutnya itu implementasi sistem. Setelah dilakukan tahapan-tahapan sebelumnya dalam pengembangan sistem informasi akademik, maka tahapan selanjutnya adalah mengimplementasikan sistem yang telah dirancang oleh electronic system. Pada implementasi sistem ini menggunakan bahasa pemrograman PHP.
sehingga menghasilkan sebuah sistem informasi akademik berbasis web dengan bagus. Nah, dari hasil pembahasan kita, penelitian yang dilakukan untuk membangun sebuah sistem informasi akademik berbasis web ini menggunakan spesifikasi hardware komputer Intel Core i3-2370 RAM 2,03 GB atau RAM 2 GB. Sistem operasi menggunakan Windows 7 32 bit. Nah, perencanaan sistem untuk menghasilkan sistem informasi yang sesuai dengan yang diinginkan diperlihatkan usage diagram sistem. Pada model ini berperan sebagai aktor adalah mahasiswa dan admin. Penggambaran activity diagram serta sequence diagram. Oke, kita lanjutkan dengan gambar. Nah, di sini ada gambar use case terlebih dahulu, yaitu dengan aktor ada dua, yaitu admin dan mahasiswa. Di sini kita lihat admin itu harus melakukan login terlebih dahulu untuk mengakses data mahasiswa, yaitu mahasiswa juga harus menginput data cetak dan KRS ataupun cetak kartu rencana studi atau pengisian mata kuliah dan harus mencetak KHS. Nah, setelah mahasiswa mengisi itu, mahasiswa harus login juga dan harus melakukan logout. Nah, admin itu harus melakukan login untuk melihat proses dari penginputan KRS dan KHS dari mahasiswa. Dan yang kedua, admin itu mencoba untuk mengisi manajemen dosen atau admin harus melihat manajemen dosen yang diisi oleh mahasiswa dari kelas tersebut. Dia memilih kelas apa dan dosennya siapa. Dan admin juga harus melihat manajemen mata kuliah, yaitu seperti KRS. Apa yang diisi oleh mahasiswa, KRS-nya tersebut. Nah, yang keempat itu manajemen kelas. Dia memilih kelas R0 berapa, misalkan ruang 01, ruang 02, ruang 03, seperti itu. Nah, setelah itu semua, lalu ini terus berjalan dengan ulurnya waktu sampai ulangan akhir semester dari semester berikutnya. Nah, admin ini setelah memasuki ulangan akhir semester atau pergantian semester, admin ini harus manajemen nilai, ya, harus melihat nilai-nilai dari isi KRS mahasiswa tersebut. Nah, setelah itu semua dilakukan oleh admin, lalu admin melakukan logout dan mahasiswa juga logout dari sistem tersebut. Nah, di sini saya lebih jelaskan lagi activity diagram. Di sini kita lihat ada pilih menu akademik, lalu pilih menu data kelas. Setelah memilih menu data kelas, menampilkan form pencarian kelas mahasiswa, lalu balik lagi ke prodi dan tahun ajaran. Misalkan seperti prodinya dari sistem informasi tahun ajaran 2020-2021. Dan bisa juga bisa diulang oleh dari sistem PHP tersebut. Nah, setelah memilih prodi dan tahun ajaran, lalu pilih tombol cari. Memilih tombol cari dan menampilkan hasil pencarian mata kuliah, yaitu seperti KRS, mengisi KRS. Setelah itu, pilih icon detail kelas. Setelah memilih detail kelas, menampilkan detail kelas mahasiswa, lalu memilih tombol mata kuliah. Setelah memilih tombol mata kuliah, menampilkan daftar mata kuliah di kelas. Seperti apa misalkan. Nah, apakah tambah mata kuliah? Misalkan tambah SKS 2 SKS misalkan untuk ngebut dari semester berikutnya. Nah, setelah itu pilih tombol tambah mata kuliah. Nah, dari tombol mata kuliah menampilkan daftar mata kuliah, lalu yang akan dimasukkan ke kelas mahasiswa ini apa yang dipilih oleh mahasiswa tersebut. Nah, setelah udah dipilih semua, lalu tombol proses. Setelah tombol proses itu menyimpan data mata kuliah di tabel data mata kuliah kelas. Nah, setelah itu sudah selesai, lalu jika mahasiswa ingin mengganti mata kuliah, ya harus menghapus mata kuliah tersebut. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Pilih icon delete, lalu menghapus data mata kuliah yang diinginkan, selesai.
Nah, apakah akan input nilai mahasiswa? Nah, pilih icon entry nilai atau mengisi nilai. Ini untuk dosen ya, untuk dosen. Dan menampilkan forum di input nilai mata kuliah. Lalu dosen menilai mata kuliah. Setelah nilai mata kuliah, pilih tombol simpan. Sehabis tombol disimpan, harus menyimpan data ke tabel data nilai mata kuliah tersebut untuk mahasiswa. Setelah itu semua selesai. Nah, di sini kita lihat sequence diagram. Ada mahasiswa nyamuk lagi. Sequence ini yang berarti lebih jelasnya lagi dari activity ya, untuk mahasiswanya saja. Nah, mahasiswa ini pilih menu akademik, lalu pilih menu data KRS, dan proses menampilkan list kelas mahasiswa. Setelah itu menampilkan data list kelas mahasiswa. Setelah menginput semua, proses menampilkan mata kuliah yang ditawarkan di kelas. Setelah itu masuk semua, menampilkan data mata kuliah yang ditawarkan, lalu pilih data. Setelah pilih data, pilih input, lalu cetak. Nah, kesimpulan dari gambar-gambar tersebut, pengembangan sistem informasi akademik memberikan sebuah solusi dalam pengolahan data nilai mahasiswa sehingga terjadinya efektivitas pelayanan kepada mahasiswa. Nah, integrasi sistem dengan database yang dirancangkan menjadikan sistem informasi lebih efektif sehingga proses penyimpanan data, pencarian data yang tersimpan tidak berantakan atau tidak sempurna. Nah, model UML ini dalam pengembangan sistem memudahkan proses lebih lancar. Oke. Dan di sini daftar pusaka dari saya yang membuat jurnal, mencari jurnal. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.